Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa melalui video ini. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, Allah memberikan solusi atas setiap permasalahan kita, Allah mengangkat derajat kita, serta semoga Allah menjadikan kita hamba yang soleh, taat kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah tersirat di dalam hati kita. Apakah mungkin cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam hati manusia, khususnya hati seorang muslim? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pun masuk, kapankah cahaya itu masuk ke dalam hati manusia, dan bagaimana tanda-tandanya? Melalui video ini kami akan sampaikan. Penjelasan ini kami dapatkan dalam kitab Sirajut Talibin halaman 39. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dan kitab ini adalah kitab terakhir dari kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat dengan sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innan nura idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha." Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan menjadi lapang. Nah, melalui pertanyaan tadi, apakah bisa masuk cahaya Allah ke dalam hati? Jawabannya bisa. Sesuai dengan kehendak Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah adalah zat yang maha bisa atas segala sesuatu. Jadi Allah bisa memasukkan cahaya ke dalam hati siapapun yang Allah kehendaki. Namun, kapankah cahaya itu akan masuk ke dalam hati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Wahai Rasul, apakah masuknya cahaya ke dalam hati itu ada tandanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tentu saja ada tanda-tandanya. Kapankah cahaya itu masuk ke dalam hati? Yang pertama, at-tajafi azaril gurur. Tanda yang pertama, apabila seseorang sudah menjauhi dunia. Menjauhi dunia ini dalam artian ia hidup di dunia, tapi ia menjauhi dunia. Lalu dunia itu apa? Mungkin kita di pengajian-pengajian banyak mendengar bahwa jauhilah dunia, jauhilah dunia. Lalu apa itu dunia? Kami berikan penjelasan, dunia itu adalah sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah. Contoh misalnya pekerjaan. Karena pekerjaan hingga kita lupa kapan kita waktu sholat. Karena pekerjaan sampai kita melupakan ibadah. Nah, pekerjaan itu disebut dunia. Segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, itulah dunia. Orang pegang uang sampai lupa kepada Allah, nah uang itu disebut dunia. Orang punya anak
diurusinya anak tersebut sampai lupa kepada Allah, anak itu termasuk dunia. Seseorang punya binatang peliharaan seperti kambing, ia mencari rumput untuk kambing sampai lupa kepada Allah, maka kambing itu disebut dunia. Segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, itulah yang disebut dunia. Bukan hanya harta saja, seluruhnya sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, itulah dunia. Nah, cahaya ilahi, cahaya Allah akan masuk kepada orang, kepada hati, bila seseorang tersebut sudah menjauhi dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wal inabatu ila daril khuldi. Hati yang dimasuki dengan cahaya ilahi adalah hati yang kembali kepada akhirat. Dalam artian, hati ini selalu terpaku pada masa depan yang jauh, yaitu akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, hati yang akan dimasuki oleh cahaya ilahi, cahaya Allah, adalah hati yang selalu memprioritaskan tentang kegiatan akhirat. Contoh misalnya ibadah, sholat, tahajud, duha, sedekah, zakat, melaksanakan haji dan umroh. Itu adalah termasuk pekerjaan-pekerjaan akhirat. Nah, jika seorang sudah mementingkan pekerjaan akhirat, maka cahaya ilahi akan masuk ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian sebelum datangnya kematian. Orang yang bersiap-siap menyiapkan seluruh hidupnya untuk kematian. Contoh misalnya, segala perilaku yang ia lakukan hanyalah persiapan untuk ia bertemu Allah. Ingat, alam barzah adalah alam antara dunia dan akhirat. Alam barzah adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, apapun yang ia lakukan semata-mata untuk bekal di alam barzah dan di alam akhirat. Seperti melakukan kreativitas ibadah, berbaik sangka kepada Allah, berbaik akhlak kepada tetangga, kepada keluarga, kepada sesama, kepada teman, tanpa menyakiti mereka, menyantuni anak yatim, itu untuk bekal akhirat. Seperti misalnya mewakafkan tanah untuk pondok pesantren, itu untuk akhirat. Berbekal diri untuk kematian. Kematian itu awal dari pertemuan kita dengan Allah yang sesungguhnya. Kematian itu adalah awal perjumpaan kita dengan hari yang sesungguhnya. Karena hari-hari yang ada di dunia ini adalah hari-hari yang penuh akting, hari-hari yang penuh bercanda. Akting seperti apa? Kita hanya ingin terlihat indah di mata Allah. Kita hanya ingin terlihat baik di hadapan Allah. Kita hanya ingin terlihat hebat di mata Allah. Nah, itulah akting. Akting kita menjadi seseorang aktor agar sutradara, yaitu Allah menjadi sutradaranya, kita menjadi aktornya. Bagaimana agar kita baik di mata sutradara, yaitu Allah. Nah, itulah dunia ini adalah sebatas akting. Maka oleh karena itu, jika seandainya sikap ini sudah terjadi pada hidup kita, yang pertama menjauhi keindahan dunia, yang kedua hatinya kembali kepada akhirat, dan yang ketiga berusaha mempersiapkan diri untuk kematian, maka cahaya ilahi akan masuk ke dalam hati kita. Setelah cahaya ilahi masuk ke dalam hati kita, maka hidup kita akan tenang. Semuanya kita gantungkan kepada Allah, semuanya kita sandarkan kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Tidak ada pekerjaan selain pekerjaan Allah. Tidak ada yang memberikan takdir kecuali Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik ataupun buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, semoga nasihat singkat ini berkenan diterima pada hati sahabat. Semoga kita semua termasuk golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.